Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait dengan soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan untuk menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Mengadili menolak permohonan ujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, meskipun ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid kelima dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang kelima, ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dilakanakan kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya, mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menimbulkan polemik, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi akhirnya menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Dirinya menyebut analisis dan juga pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait dengan permasalahan ini. Tersebut tidak ada hubungan dan kait hubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi
dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia. Geram dengan air sungai Rawas di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan yang tercemar akibat penambangan emas tanpa izin, warga menggeruduk Mapores Muratara. Masa meminta polisi untuk menindak tegas para pelaku penambangan emas tanpa izin atau peti di Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat aktivitas ilegal ini, kawasan hutan mengalami kerusakan hingga ratusan hektare. Aktivitas peti di Kecamatan Rawas Ulu dan Ulu Rawas diketahui menggunakan alat berat ekskavator dan mesin penyedot air berkapasitas besar. Diduga pelaku peti membuang limbah tanah yang bercampur dengan merkuri ke Sungai Rawas sehingga dapat membahayakan kesehatan warga. Ratusan warga dari 2 kenegerian menggelar aksi di sebuah perusahaan kelapa sawit di Kampar Riau. Ya, warga menuntut kejelasan hak atas lahan sekitar 1.300 hektar. Warga kenegerian Talang, Danto, dan Kasikan menyampaikan tuntutan terkait dengan hak lahan dan juga rencana perpanjangan HGU perusahaan. Aksi sempat memanas saat massa berusaha menerobos barikade keamanan, namun situasi kembali terkendali. Warga menyebut lahan yang mereka tuntut sekitar 20% dari lahan yang dikelola oleh perusahaan. Mereka meminta status dan batas lahan dipastikan sebelum proses perpanjangan HGU dilanjutkan. Warga juga meminta pengukuran lahan melibatkan ATR BPN, pemerintah daerah, tokoh adat, dan juga masyarakat. Warga menegaskan tidak menolak investasi, namun meminta persoalan hak lahan diselesaikan terlebih dahulu. Undang-undang bahwa untuk memperpanjang HGU perusahaan ini, perusahaan wajib memberikan minimal 20% untuk masyarakat sekitarnya. Hari ini masyarakat kami ini tidak mendapatkan sama sekali, maka sangat wajar masyarakat menuntut haknya hari ini. Kami belum pernah mendapatkan sama sekali bentuk apapun, pola apapun, baik itu transmigrasi, plasma segala macam, tidak pernah kami mendapatkan apa-apa. Yang paling ironisnya di sini, kami spesifik kepada ada surat keputusan direksi di sini bahwa kebun tandur ini sudah ada penerima 20%-nya.